Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku dimanapun Anda berada, hampir setiap hari saya menangani konflik rumah tangga, baik itu kalangan masyarakat biasa, orang yang tak berpangkat, kehidupannya juga biasa-biasa saja secara ekonomi, pengetahuan dan segala macam. Dan juga banyak juga saya menangani konflik rumah tangga itu yang menengah ke atas, apakah itu para pejabat di pemerintahan, di perusahaan swasta, orang kaya raya, bahkan orang yang bergelar profesor pun sering saya tangani. Kadang-kadang banyak masyarakat yang beranggapan ketika sudah memiliki segalanya, harta, jabatan, ketampanan, dianggapnya bahagia. Faktanya ke saya banyak juga yang berantakan. Nah, kata orang yang memiliki segalanya juga sebaliknya, enak ya hidup yang biasa-biasa, tak usah punya ini, tak usah punya itu, tak usah punya jabatan. Katanya hidupnya lebih bahagia daripada saya ini. Tetapi faktanya orang yang memiliki segalanya juga curhat kepada saya. Orang yang biasa-biasa juga curhat kepada saya, untuk semua agama tentunya. Lalu sering bertanya, Pak Mariono, sebenarnya apa sih? Bagaimana caranya tip membangun rumah tangga itu yang relatif sakinah atau bahagia? Oke, saya jelaskan singkat-singkat saja ya. Minimal itu ada 4 sebenarnya. 1, komunikasi yang efektif. Yang kedua, sering mengungkapkan ekspresi cinta. Yang ketiga, cepat menangani masalah, artinya kalau ada masalah dipercepat. Kemudian yang keempat, hubungan seksual. 4 ini, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, rakyat biasa, mau siapapun, 4 ini adalah pokok pilar ya. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini maksudnya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu dengan baik atau menerima informasi sesuatu dengan baik. Nah, ini memang antara satu orang dengan orang lain tidak sama, tergantung situasi, tergantung kebiasaan. Karena komunikasi itu kan menyampaikan pesan dari kita kepada orang lain, itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, atau dengan cara diam. Itu kan komunikasi juga namanya. Efektif. Efektif itu menurut saya pertama, apa yang disampaikan jelas, tidak berulang-ulang, dan tutur katanya santun. Itulah komunikasi efektif. Dan ini antara suku bisa beda-beda ya. Kalau orang Jawa misalnya tentu terlihat lembut, kalau orang Sumatera terlihat kasar. Yang kasar ini juga bukan berarti tak efektif, tergantung siapa kita. Oke, komunikasi efektif ini yang pertama ya, jelas apa yang disampaikan oleh pihak suami kepada istri, oleh pihak istri kepada suami dengan berbagai macam hal, apa tentang harta, tentang keadaan rumah tangga, jelas. Jelas di sini bukan hanya jelas apa yang disampaikan, tapi permasalahannya jelas. Contoh, istri minta uang kepada suami, suami menjawabnya dengan cara jelas. Kalau dia mengatakan saya tidak punya uang, ya harus betul-betul ada fakta lain dia menunjukkan tidak punya uang. Tapi kalau fakta yang sebenarnya dia punya uang tetapi tidak mau memberikan kepada istri, itu juga akan timbul masalah. Contoh, ya, istri minta uang untuk bayar listrik, tapi suami nongkrong di kedai kopi dengan kawannya, kok ada duit? Kok bisa makan di sana, makan di sini, kok ada uang? Sementara untuk bayar listrik tidak ada. Kecuali uang itu untuk dibayarkan hutang yang harus diselesaikan saat itu juga beda. Jadi jelas, jelas di sini bukan hanya ucapannya A, B, C ya,
tetapi apa yang disampaikan itu logika, logik. Begitu juga istri kepada suami, ya aku minta duit 1 juta. Untuk apa dulu di 1 juta tuh? Untuk bayar air, bayar listrik, kredit, jelas. Jadi itu jangan sampai minta uang tapi peruntukannya tidak jelas. Itu namanya komunikasi efektif. Jadi jelas apa yang disampaikan, nah, dan juga jelas jawabannya, jelas apa yang diminta, logika sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Oke, jelas ya. Jadi komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini juga bisa dikatakan kata-katanya jangan berulang-ulang. Sebab kalau kata-kata itu berulang-ulang, terkesan dia memaksa. Contoh, saya minta uang 1 juta. Untuk apa? Ya sudah, ngomong saja. Nanti kalau ngomong lagi ya tunda 2 hari, 3 hari. Ada nggak uangnya? Tapi logik dulu itu. Ini ngomong minta uang 1 juta, ending itu minta uang 1 juta, tapi ngomongnya kemana-mana. Oh, mulai nyebut kakeknya, neneknya, semua disebut dulu. Ujung-ujungnya hanya minta duit 1 juta itu. Nah, ini namanya tidak efektif. Jadi efektif di sini harus jelas ya. Jelas di sini tentu dalam artian ya, jangan ada kalimat yang berulang-ulang, karena itu si pendengar juga akan mengalami kebosanan ya. Dan juga ketika ingin memberikan sesuatu dari suami kepada istri atau sebaliknya ya, ngomong juga jangan berulang-ulang juga. Contoh, Bu, ini duit 1 juta untuk ibu. Dah, sesuai apa yang diinginkan, jelas. Jangan kalimat berulang-ulang. Kamu tidak boleh ini, yang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang ngasih duit cuma 100.000, tapi aturannya banyak sekali. Intinya komunikasi efektif di sini adalah kalimat itu jangan berulang-ulang, karena kita pun tak suka juga apa yang disampaikan sebenarnya sama, tapi ngomongnya kemana-mana. Oke, komunikasi efektif di sini juga kapan disampaikan dan tempatnya di mana, itu yang disebut dengan timing. Jadi ketika suami sedang banyak masalah, ya istri jangan menyampaikan masalah. Ketika suami atau istri juga sedang galau berat, ya suami ngomongnya ya jangan, malah mendinginkan. Jangan masalah ditambah masalah. Jadi komunikasi efektif di sini juga timing menyampaikan itu. Jika perlu harus diam. Contoh, istri sedang marah, nggak usah pula kita sebagai suami itu langsung menjawab, ya diamkan saja dulu. Nah, diamkan dulu, dinginkan dulu ya. Setelah semua dingin baru ngomong. Jadi komunikasi efektif di sinilah timing, waktu ya, kapan harus disampaikan, kapan diam, dan tempatnya di mana. Contoh, kita mau ngomongin anak, jangan sampai ada anak. Kita mau ngomongin keluarga, tentang mertua dan segala macam, tentang orang tua kita, kira-kira mereka sedang tidak ada. Sebab kadang-kadang kalau ngomong itu tidak tepat juga timbul masalah. Apalagi kerjanya nyindir-nyindir saja, itu juga bermasalah ya. Jadi komunikasi efektif itu syarat pokok membangun rumah tangga yang relatif bahagia. Yang kedua, ekspresi cinta. Ekspresi cinta itu mewujudkan dalam bentuk verbal, tindakan, ucapan ya, yang itu bagian dari menjelaskan bahasa lain. Aku sayang padamu, I love you, I miss you. Tidak harus ucapan. Contoh, ketika suami ketika ulang tahun istri, katakanlah ya sesekali kita belikanlah sesuatu, ada istilahnya surprise atau surprise ya. Tidak harus baju ya, minimal misalnya martabak 2 bungkus ya, kalau memang kita tidak ada uang. Kalau ada uang, belikan emas apa 1 gram, apa kenangan dulu masa ya, katakanlah masa ta'aruf, apa sih yang diinginkan istri ya, belikan misalnya apa tewan atau apa saja. Itu ekspresi cinta dalam bentuk makanan, misalnya momen ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan, kelahiran dan segala macam. Ekspresi cinta ini bisa juga dengan mengatakan sayang,
my love, ya, I miss you, my babe. Nah, silahkan aja caranya bagaimana, tapi ini tergantung kebiasaan dari awal ya. Kita juga nggak bisa dipaksakan. Kalau orang sebelum nikah memang bawaannya kaku, tak ngomong apapun, ya ujung-ujungnya juga setelah menikah kan bawaannya dingin juga. Ya, itu mungkin sudah bagian karakternya, tak bisa kita paksakan. Nah, terutama teman-teman yang mungkin kita merasa terbiasa, ya katakanlah romantis, punya pasangan yang tidak romantis, jangan pula dikatakan dia tidak setia, jangan pula dikatakan dia tidak cinta. Ya memang bawaannya seperti itu ya, tapi kalau bisa memang sesekali ekspresi cinta itu perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ekspresi cinta ini salah satunya ngajak jalan-jalan ya. Kalau misalnya selama ini kita naik mobil, mungkin belum pernah sang istri megang perutnya, ya sesekali kita naik motor, ya walaupun 1 jam 2 jam, ngantar istri itu maaf ke pasar kaget atau ajak jalan kemana-mana, sederhana saja, tidak perlu banyak biaya. Kalau orang kaya ya silahkan aja ke Singapura, ke Amerika, itu monggo. Tapi kita biasa-biasa, yang penting ekspresi cinta itu perlulah diadakan ya, walaupun dalam bentuk sederhana. Kemudian yang ketiga, penanganan masalah dengan cepat. Nah, contoh ada rumah bocor ya, ini suami jangan cuek ya, karena masalah ini kalau tidak segera diselesaikan akan menambah masalah baru. Saya ulangi, kalau rumah tangga ada masalah, cepat selesaikan, sebab kalau tidak segera diselesaikan masalah baru akan terus bermunculan. Saya ingin berikan contoh, misalnya begini, yang paling gampang ya, rumah itu bocor, kalau tidak segera ditambal bisa saja nanti rumah basah, anak kepleset, kaki terkilir, kepala luka, atau macam-macam. Begitu ke masalah lain. Contoh, ada istri minta uang untuk bayar air, kalau tidak segera dituntaskan nanti air dicabut oleh perusahaan, tidak bisa mandi atau apa. Jadi sinilah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri perlu berpikir mana prioritas masalah yang harus diselesaikan. Contoh, istri, suami harusnya makan, siapkan makan, jangan sampai dibiarkan. Mungkin ketika itu suami tenang-tenang saja, walaupun istri tak masak, istri tak melayani suami, tapi apa dampak berikutnya? Suami nanti sering makan di luar. Dampak berikutnya apa? Ya mungkin suami habis uang ya, atau lain sebagainya, akan timbul masalah baru. Tetapi ini tentu dengan karakter kebiasaan masing-masing ya. Jadi penting sekali percepat penanganan masalah itu. Nah, kemudian yang terakhir itu hubungan seksual, artinya hubungan badan atau jima. Saudaraku ya, tentu hubungan jima ini logisnya setiap minggu berapa kali? Ya memang antara satu orang dengan orang lain itu bisa beda-beda, tapi saya minta 2 saja yang tidak boleh. 1, kalau sedang haid. Mau seganas apapun seorang laki-laki mau minta jatah terus dengan istri, kalau sedang haid tidak boleh. Yang kedua, pasangan sedang ada masalah, itu tidak boleh, kecuali justru dengan jima itu masalah akan selesai. Apa itu pasangan ada masalah? Sakit, obati dulu sakitnya itu, jangan dipaksakan. Yang kedua, sedang ada masalah, orang tuanya meninggal misalnya, adiknya lagi kecelakaan misalnya, yang jelas dia ada masalah, selesaikan dulu masalahnya. Menyelesaikan masalah ini kan bukan berarti masalah itu selesai, paling tidak beban psikologisnya itu diringankan ya. Pasangan sedang capek, itu berarti sedang sakit, sedang ada masalah. Contoh, istri baru pulang dari pekerjaan atau apa, sedang capek-capeknya, suami harus paham dulu ya. Tetapi sebaliknya, pihak yang mau diajak jima juga harus paham, daripada nanti misalnya suami keluyuran kemana-mana atau istri kemudian patah hatinya, kan lebih berbahaya.
Jadi silahkan lakukan hubungan seksual itu sesuai kesepakatan. Ya, kalau misalnya suami hiperseks, ya obati. Ya, kalau menurut saya kalau seminggu 4 kali tidak bisa dikatakan hiperseks. Malah kalau setiap hari pun menurut saya itu biasa-biasa saja, bukan masuk kategori hiperseks. Ya kan tidak masalah sehari misalnya sekali kalau memang suami mau. Ya, dan istrinya itu misalnya, kalau istri kan pasrah aja selesai sebenarnya, apa susah? Ini kan tergantung keikhlasan kita apa tidak, kecuali kalau melakukan hubungan seks itu lagi haid, itu kan tidak boleh. Yang kedua menyebabkan luka, ya obati dulu. Ya, jadi tidak boleh mengatakan capek, saya capek masa seminggu 4 kali lah. Kalau yang penting kan tidak sedang ada penyakit, tidak bermasalah, monggo. Ini kan kesepakatan. Ya, kalau misalnya suami karakternya memang selama ini sebulan sekali, istri juga tak bisa memaksakan kehendak, tapi harus saling percaya. Intinya hubungan seks ini menjadi persoalan serius, ya menurut saya, karena banyak sekali rumah tangga ini berantakan karena masalah satu pihak itu memang tak mau melayani. Ya, kadang istri alasan ini capek lah, inilah susah, itu banyak sekali alasan. Begitu juga kadang suami pula yang bertingkah ketika istrinya menghendaki hubungan jima, ada saja main game lah, yang keluyuran ke tempat kawannya lah, balik malam akhirnya tak mau. Menurut saya secapek apapun kita rutinkan seminggu sekali. Ya, kalau memang tidak bisa seminggu sekali, ya sebulan 2 kali minimal. Ya kan haid kan paling cuma seminggu atau 10 hari ya. Jadi ketika 4 ini rutin, komunikasi efektif, ya ada ekspresi cinta, kemudian penanganan masalah cepat diselesaikan, hubungan jima secara rutin, insya Allah rumah tangga kita akan relatif sakinah atau relatif bahagia. Ukurannya bukan kaya sebenarnya, ukurannya bukan banyak jabatan, ukurannya bukan ganteng, ukurannya bukan berilmu. Lah sekarang kaya, ngomong pedes, ya masalah tak cepat ditangani. Orang kaya kan banyak masalah juga, ya. Kemudian jima jarang, bubar juga rumah tangga kan. Orang miskin tapi cara ngomong santun. Banyak orang miskin yang lebih bahagia, ketawa-ketawa dia suami istri, lebih fresh. Ada masalah cepat ditangani. Tentu orang miskin masalah tidak sebesar orang kaya. Kemudian ya, kalau misalnya ekspresi cinta ada, set normal. Kalau orang kaya ya kadang ekspresi cinta pun tidak sempat, asik sibuk aja di luar. Teman-temanku, tentu jangan lupa, sebesar apapun masalah kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau rumah tangga kita bisa menerapkan 4 hal tadi dan tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, selalu berdoa kita siang malam, ya, apapun masalah itu akan menjadi mengecil. Dan ingat, jangan pernah dalam hidup ini bermimpi tidak ada masalah, karena masalah akan datang silih berganti. Apa betul Pak Mariono? Betul. Saya ini sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga, sehari 4, 5, 6 yang saya tangani dari semua kalangan. Kalangan buya, kalangan orang biasa, kalangan pengusaha, birokrat, TNI, polisi, itu banyak yang saya tangani. Selesai tidak selesai, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya hanya sekedar melaksanakan tupoksi saya sebagai penyuluh Kementerian Agama dan juga sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga yang sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang terakreditasi dari Mahkamah Agung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kalau ini dianggap bermanfaat, silahkan sharekan sebanyak-banyaknya ke semua grup atau kepada orang lain, sehingga kita bisa lebih bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.